Salam Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari Injil Matius, mengenal siapakah Yesus Kristus yang kita sembah dan kita puja. Sebelum kita belajar, mendengarkan, dan memahaminya, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat, pengertian bijaksana dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mau belajar dari firman-Mu mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus. Berilah kepada hati kami, kepada pikiran kami hikmat, pengertian, bijaksana, agar kami memahami dan mengenal Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku firman. Kiranya Engkau menolong kami dan menyertai kami. Di dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Injil Matius, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari pembacaan ayat-ayat yang kita dengarkan, setidaknya kita belajar mengenal siapa Yesus Kristus, di mana di sana dipaparkan dengan jelas ada 3 raja. Yang pertama adalah Raja Herodes. Yang kedua adalah raja-raja dari timur, orang-orang Majus. Dan yang ketiga adalah Yesus Kristus, Raja Yahudi, Raja orang Yehuda, Raja bangsa Israel. Apa yang menjadi keunikan dari kisah yang singkat ini? Herodes kaget, terkejut, heran, karena mendengar kabar bahwa ada seorang raja dilahirkan. Satu peristiwa yang mengagetkan karena ini berkaitan dengan posisinya sebagai raja yang berada di bawah pemerintahan Kaisar Romawi. Tentu ini menggelisahkan dan mencemaskan dirinya. Adakah raja lain di wilayah kekuasaan yang diberikan Kaisar Romawi kepadaku? Dan ini dapat mengganggu stabilitas posisi dia, sehingga mengagetkan dia. Bukan hanya dia, tapi seluruh orang di Yerusalem kaget, heran. Mereka tidak memperhatikan kondisi situasi alam. Situasi dan kondisi itu membuat mereka heran, kok ada seorang raja tapi tidak pernah diumumkan, tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah diberitahu oleh kerajaan Romawi, tapi lahir di Yerusalem, di Betlehem. Ini Raja Herodes, Herodes Agung, yang merenovasi dan membangun kembali Bait Allah yang sudah hancur. Tentulah membuat dia gelisah.
karena dapat membuat dia tidak lagi menjadi raja kalau ada raja yang baru. Apakah ini dapat diketahui dan dapat dipahami dengan baik dan benar? Bagaimana menyelidikinya? Maka ada dua sumber. Yang pertama ialah para ahli Taurat, para imam, para orang-orang yang mengetahui kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan kehadiran seorang Mesias. Itu sebabnya Raja Herodes memanggil para imam, ahli Taurat untuk menyelidiki kitab-kitab para nabi, mencari kejelasan dan konfirmasi. Apa yang diperolehnya membuat dia semakin gelisah, semakin takut, semakin khawatir, semakin membingungkan dirinya. Bahwa benar akan lahir seorang raja, seorang Mesias yang akan memerintah umat Israel, umat Tuhan di Israel. Konfirmasi pertama tidak memuaskan dirinya, tidak membuat dia semakin gentar dan takut akan Tuhan, tetapi membuat dia bertanya lagi, mencari lagi sumber utama dari berita itu, yaitu orang-orang Majus. Lalu dia memanggil orang-orang Majus, mempertanyakan apa yang terjadi dan mengapa mereka dari timur, wilayah sekitar Jazria Arab, datang dari sejak bintang di timur itu memberikan cahaya yang begitu terang, yang menggambarkan ada kehadiran sang anak di dunia ini. Mengapa mereka mencari dan mencoba untuk menemukannya dengan sungguh-sungguh, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tempat wilayah kekuasaannya bersama-sama untuk mencari anak yang nyata-nyatanya adalah Raja Yehuda, Raja orang Israel. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, orang Majus memberi penjelasan, memberikan konfirmasi yang kedua, bahwa memang mereka datang ke Yerusalem untuk mencari seorang raja yang sudah terkonfirmasi bintangnya di timur. Dan bintang yang di timur itu yang menuntun, mengarahkan, membimbing, memberikan petunjuk agar mereka datang ke Yerusalem. Dan di kota Yerusalem, di wilayah Yerusalem, ada satu tempat di mana anak itu, yaitu Yesus Kristus, Raja orang Yehuda, Raja Israel ini dilahirkan. Konfirmasi yang kedua ini membuat Raja Herodes semakin cemas, semakin takut, semakin membuat dia mengambil satu tindakan yang kontroversial. Berilah kepadaku informasi di mana anak itu dan bagaimana anak itu agar aku datang menyembahnya. Apakah benar-benar Raja Herodes datang untuk menyembah Yesus? Apakah sungguh-sungguh hatinya untuk melakukannya itu? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena nanti di ayat-ayat berikutnya kita mengetahui Raja Herodes yang gusar itu, yang khawatir akan posisinya itu, melakukan tindakan brutal membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Raja Herodes tidak taat, tidak patuh, tidak mau sujud menyembah Tuhan Yesus, justru melakukan tindakan kejahatan. Sudah jelas ada dua konfirmasi dari firman Tuhan dan dari seorang yang mengetahui kondisi dan situasi yang sesungguhnya dari orang-orang Majus, tetapi Raja Herodes tetap tidak percaya dan tidak mau sujud menyembah. Yang kedua adalah orang-orang Majus, raja-raja dari timur. Dengan segala rombongannya, mulai dari timur dituntun oleh bintang. Bintang ini memberikan arah sehingga mereka sampai ke Yerusalem. Hanya satu tujuan dari kedatangan mereka, menyembah, memberi persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Yang menggambarkan totalitas daripada penyembahan, menjadi wakil daripada pikiran hidup mereka bahwa mereka bersujud kepada Yesus Kristus, seorang anak yang kira-kira berumur 2 tahun pada waktu mereka sudah sampai di Betlehem, di mana Maria sedang bersama dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Tujuan yang mulia, Tuhan menuntun mereka, Tuhan memberikan jalan yang baik, dan Tuhan menghadirkan mereka di hadapan anak ini, yaitu Yesus Kristus, dan sesegera mungkin mereka bukan hanya berlutut menyembah, tapi memberi persembahan. Inilah raja-raja dari timur, bukan orang Israel. Para Majus ini pemimpin-pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang fenomena, tentang realitas, tentang segala sesuatu yang ada di alam, dan dengan tujuan menyembah.
Ada perpaduan antara pengetahuan tentang alam semesta ini dengan keyakinan yang mereka percaya bahwa di balik fenomena alam, di balik apa yang terjadi di dalam dunia ini, ada kuasa yang melampaui alam ini, yang menggambarkan kehadiran Sang Khalik, kehadiran Tuhan yang berkarya dan menguasai segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, tibalah saatnya kita belajar mengenal Yesus Kristus. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanyalah mereka, di manakah dia raja orang Yehuda, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Orang Majus sadar betul, tahu benar, memahami keutuhannya, bahwa yang lahir itu raja. Seperti yang dinubuatkan para nabi. Keturunan secara covenant dari garis keturunan Daud. Dan tentulah memberikan kepada mereka pengertian kalau dia raja haruslah disembah. Namun yang mengherankan, Yesus Kristus tidak pernah diumumkan sebagai raja, tidak pernah sebelumnya memiliki satu otoritas dari kerajaan Romawi sebagai raja orang Yahudi atau raja bagi orang Israel. Tetapi orang Majus yang bukan orang Yahudi mengakui, mengkonfirmasi, mempertegas bahwa Yesus Kristus adalah raja. Raja-raja itu menyembah satu-satunya raja yang hadir di atas muka bumi. Setiap raja yang ada di atas muka bumi berlutut bertelut menyembah Yesus Kristus, raja yang sesungguhnya. Padahal kita tahu bahwa wilayah kekuasaan dari latar belakang dan daerah wilayah kekuasaan orang Majus bukan di tanah Kanaan, di timur. Ini sangat mengherankan sekali. Bagaimana mereka tahu, bagaimana mereka yakin bahwa yang disembah itu adalah raja. Tentulah penyelidikan yang sangat ketat dari alam dan keyakinan yang sangat mendalam dari apa yang dinyatakan secara umum melalui bintang itu membuat mereka meyakini dan melakukan apa yang mereka tahu, mereka yakini, dan mereka melakukannya dengan benar, yaitu menyembah Yesus Kristus. Yesus Kristus raja. Dan para imam ahli Taurat mengkonfirmasi dengan jelas bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Artinya dia memiliki jabatan sebagai raja, imam, dan nabi. Mesias itu datangnya dari Allah. Mesias bukan berasal dari umat manusia. Mesias memberikan satu keadaan di mana kita menikmati kekaryaan dari Mesias ini, di mana dia sebagai raja menyatakan keadilan dan kesejahteraan. Sebagai nabi, ia menyatakan kebenaran. Sebagai imam, ia mewakili umat Tuhan untuk bersekutu kembali, memiliki hubungan kembali sebagai mediator antara umat Tuhan dengan Allah. Dengan demikian kita mengenal siapakah Yesus Kristus. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, ada banyak raja di bumi ini. Ada banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang sudah tahu, sudah kenal, sudah mengerti, terkonfirmasi dengan berbagai macam fakta dan data bahwa Yesus Kristus adalah raja, raja di atas segala raja, tuan di atas segala yang dipertuan. Tetapi mereka tidak mau berlutut menyembah, tidak mau sungguh-sungguh melakukan satu worship ibadah kepada Kristus. Justru mereka ingin mempertahankan posisi mereka untuk disembah, untuk orang lain menyembah dia. Kedua, kita tahu banyak orang-orang yang secara diam-diam, tanpa diketahui oleh banyak orang, tidak dipahami keyakinan sebelumnya, tetapi menyadari bahwa hanya Yesus Kristus penebus, juru selamat, yang memberikan hidup, yang menegakkan keadilan, yang menyatakan kesejahteraan, yang membawa orang-orang kepada keselamatan. Dan mereka
Nama-namanya pun mungkin tidak tercatat seperti orang-orang Majus ini. Tetapi mereka datang untuk menyembah Yesus Kristus. Ini perlu dan patut kita pahami. Karena seringkali kita merasa diri bahwa kita sudah orang percaya, orang Kristen, orang yang mengenal dan mengetahui siapa Yesus Kristus. Tetapi totalitas hidup kita apakah sudah sungguh-sungguh menyembah Yesus Kristus? Mempersembahkan yang terbaik, yang termulia kepada Yesus Kristus seperti orang-orang Majus ini. Bukankah orang-orang Majus ini tidak mendapatkan wahyu khusus firman Tuhan, ayat-ayat dalam kitab suci? Bukankah mereka tidak belajar di sinagog-sinagog untuk menyelidiki kitab suci, mengenal siapa Sang Mesias? Tetapi dengan penyataan Tuhan yang umum melalui karya ciptaannya, melalui bintang, mereka disadarkan oleh Roh Kudus bahwa yang disembah adalah Anak Allah, Raja orang Yahudi, Raja di atas segala raja. Mari kita punya sikap yang benar terhadap Yesus Kristus. Menyembah dan mempersembahkan apa yang terbaik, karena segala sesuatu milik Tuhan Yesus. Yang ketiga, sekalipun para imam dan para ahli Taurat mengetahui, tapi mereka tidak punya kepekaan rohani. Tidak punya satu kesadaran memperhatikan gejala alam dan memahami situasi dan kondisi pada saat itu. Mereka asik dengan rutinitas keagamaan, mereka senang menyelidiki ayat-ayat dan kitab-kitab suci, bahkan memperdebatkannya. Tapi mereka lupa satu hal yang penting. Mereka tidak punya keinginan, kesadaran akan pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Sehingga mereka ketika menyelidiki dan mengkonfirmasi bahwa memang akan lahir seorang Mesias, seorang raja, mereka bukan bersama-sama orang Majus untuk menyembah. Mereka tidak memperingati Raja Herodes untuk berlutut menyembah Yesus Kristus. Mungkin mereka ragu, mungkin mereka skeptis, mungkin mereka apatis, mungkin mereka tidak yakin akan hal itu, tetapi mereka tidak mencoba menguji, mengevaluasi apa yang ada di dalam ayat-ayat Alkitab. Mereka hanya memberikan informasi saja. Begitu juga banyak orang percaya, orang Kristen yang baca Alkitabnya rajin, berdoanya dan beribadahnya tekun, bahkan baca ayat-ayat dalam konteks belajar buku-buku teologi, luar biasa. Kekayaan limpah dengan berbagai pengetahuan dan tafsiran. Tapi sudahkah datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah dan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Kristus? Sudahkah pengetahuan yang kita peroleh dari kitab suci, rutinitas keagamaan kita yang kita lakukan tiap hari, bahkan tiap minggu itu, betul-betul diarahkan hanya untuk menyembah Yesus Kristus, atau hanya sekedar beragama, tapi tidak memiliki keyakinan seperti orang Majus itu. Keempat, Yesus Kristus yang disembah, yang dipuji, yang dimuliakan adalah pribadi Anak Allah yang inkarnasi. Dia sungguh menyatakan kehendaknya dan menyatakan keberadaannya. Yang tak terhampiri datang untuk dapat dihampiri. Yang tak kelihatan menjadi manusia untuk menyatakan diri dan orang bisa lihat siapakah Yesus Kristus. Walaupun ada orang-orang yang sudah tahu, ada orang-orang yang sudah mengerti, tapi yang lebih penting adalah lutut menyembah dan mempersembahkan. Apa manfaatnya dari kisah ini? Yang pertama, mari kita sungguh-sungguh fokus mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus kapanpun dan dimanapun, berpusatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita menyelidiki kitab-kitab suci dengan satu tujuan, mengkonfirmasi dengan tepat bahwa apa yang dituliskan di dalam kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah benar dan adalah faktual, adalah historis, yang memberikan kepada kita kekuatan iman, menjadikan kita meyakini bahwa apa yang ada, yang dijelaskan itu benar-benar adalah Anak Allah Yesus Kristus. Kita tidak perlu dan tidak penting dan harus perlu digarisbawahi bahwa seluruh penjelasan di luar Alkitab tentang Yesus Kristus kita abaikan, kita singkirkan, kita tinggalkan. Karena itu dapat membuat kita tidak fokus menyelidiki dan kemudian menuntun kita menyembah Tuhan Yesus. Yang ketiga, mari kita bersama-sama mempersembahkan seluruh yang terbaik,
waktu, tenaga, pikiran, uang, posisi, jabatan kepada Tuhan Yesus. Sebab dialah Raja di atas segala raja. Kiranya renungan penjelasan yang singkat ini memberikan kepada kita semakin mencintai Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang menolong kami fokus hanya kepada Raja Yesus Kristus. Raja di atas segala raja, anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus, yang inkarnasi, yang seluruh raja, seluruh orang berpengetahuan, dan seluruh orang yang berkeyakinan apapun akan berlutut menyembah anak-Mu, ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus juga adalah sekaligus melakukan penyembahan kepada Bapa dan Roh Kudus. Kiranya firman ini menolong kami untuk betul-betul hidup berpusatkan kepada Yesus Kristus. Berkati kami, sertai kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.